Pemirsa sana, kita tidak asing lagi dengan kalimat amit-amit. Biasanya kata-kata ini disematkan terhadap sesuatu yang tidak disukai atau diinginkan. Misalnya, amit-amit punya jodoh dari suku tertentu, amit-amit punya mertua galak, atau amit-amit punya pasangan berkulit hitam, dan lain sebagainya. Namun menariknya, kalimat amit-amit yang sering diungkapkan ini, banyak kenyataannya justru terbukti sebaliknya. Hal yang tidak diinginkan malah menjadi kenyataan, dan masyarakat Indonesia mengenalnya dengan istilah kualat. Ya, kualat boleh jadi mirip dengan kutukan atau kesialan karena mendapatkan hal yang justru dihindari. Kualat dalam agama mirip dengan prinsip balasan atau hukuman Allah di dunia. Dalam Islam, semua perbuatan buruk seseorang pasti akan ada balasannya. Semua kejahatan dan keburukan yang dilakukan seseorang itu pasti dibalas di akhirat. Tapi tidak semua kejahatan atau dosa itu akan dibalas atau dijatuhkan hukumannya di dunia. Berdasarkan keterangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, azab Allah atau balasan Allah yang dijatuhkan di dunia itu tidak berlaku pada semua kejahatan, tapi pada pelaku-pelaku dosa tertentu saja. Misalnya, orang yang zalim dan suka menganiaya orang lain, apalagi orang tua, maka orang itu akan mendapat balasan tidak hanya di akhirat, tapi selama dia hidup di dunia akan mendapatkan balasannya. Allah pasti membalas orang-orang zalim walau setelah berlalu beberapa waktu. Allah hanya menangguhkan, bukan mengabaikan. Inilah sunatullah. Selain azab yang menanti di akhirat, Allah juga akan menghukum orang zalim itu di dunia ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada satu dosa yang lebih layak untuk disegerakan siksanya kepada sang pelaku di samping azab yang akan diterimanya di akhirat nanti, selain kelaliman dan memutus tali persaudaraan. Hadis riwayat Tirmizi. Al-Hafiz Ibnu Rajab berkata, biasanya orang zalim akan mendapatkan siksa di dunia ini meskipun ditangguhkan. Allah memberikan tenggat waktu kepadanya sehingga ketika menjatuhkan siksanya, orang zalim tidak akan bisa menghindar. Ada seorang laki-laki memukul ayahnya lalu menyeretnya ke suatu tempat. Kemudian ada orang yang melihatnya di kemudian hari lalu mengatakan, dulu aku melihat orang yang sekarang sedang dipukuli ini pernah memukuli ayahnya dan menyeretnya ke tempat ini. Ibnu Abid Dunya meriwayatkan bahwasannya salah seorang pemberontak bertekad untuk menampar wajah Utsman bin Affan. Dia tidak mengindahkan peringatan dari sang istri akan keutamaan Utsman bin Affan di mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tetap menamparnya. Sungguh menakjubkan saat orang itu beranjak keluar dan belum sampai ke pintu, tangan orang itu mengering, matanya buta dan menganggap Allah tidak akan mengampuni dosanya. Dalam kesempatan lain, setelah kejadian ini, dia terlihat sedang mengelilingi Ka'bah dalam keadaan buta dan berkata, ya Allah, ampunilah aku, tetapi saya tidak melihat Engkau akan melakukannya. Segala sesuatu yang terjadi di langit dan bumi, semua adalah atas kehendak Allah Ta'ala. Tidak ada yang mencipta, mengatur dan berkuasa, kecuali Allah semata dan tiada sekutu baginya. Allah berfirman, tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Quran Surah Al-Hadid ayat 22. Hal ini juga sudah ditegaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu berkata kepada anaknya, wahai anakku sayang, sungguh kamu tidak akan pernah mendapatkan rasa hakikat keimanan sampai kamu mengetahui bahwa apa yang sudah ditakdirkan untukmu, maka tidak akan pernah meleset darimu, dan apa yang belum ditakdirkan untukmu, maka tidak akan pernah kena terhadapmu. Aku telah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya yang pertama kali Allah telah ciptakan adalah pena. Lalu Allah berfirman, tulislah. Pena bertanya, wahai Rabbku, apa yang aku tulis? Allah berfirman, tulislah seluruh takdir segala sesuatu sampai hari kiamat. Wahai anakku sayang, sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang meninggal di atas selain keyakinan ini, maka dia bukan dariku. Hadis riwayat Abu Daud.
Wallahu a'lam.